Yang pasti, Jokowi tidak urus dengan partai selevel ini, apalagi tidak ada untungnya bagi Jokowi. Pemerintah tolak KLB. Clear, Jokowi tidak urus masalah Demokrat. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari siwo.com. Dengan menggunakan rujukan UU Parpol dan ADART Partai Demokrat tahun 2020, Yasona Lauli mengumumkan, permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang ditolak, kata Yasona saat membacakan keputusannya. Pertimbangannya adalah harus ada 2/3 dari DPD dan setengah dari DPC yang hadir saat KLB. Ini ternyata tidak terpenuhi. Dan syarat ini terlepas dari ada persoalan perubahan ADART yang diduga tidak sesuai dengan UU Parpol atau tidak. Karena dari awal persyaratan ini memang sudah menjadi inti. Jadi kalau tidak diterima, maka wajar. Sementara soal izin dari Ketua Majelis Tinggi seperti yang dipersoalkan kubu KLB, itu soal lain lagi. Belum urgen untuk dipersoalkan karena syarat kehadiran DPD dan DPC tadi saja sudah tidak memenuhi. Bagi saya, keputusan ini bagus dan tepat. Selain terlihat Kemenkumham sudah bekerja secara profesional dan transparan, juga menjelaskan kepada kita apa yang selama ini dituduhkan oleh kubu AHY bahwa Jokowi ada di balik kisruh internal partai mereka hanyalah kabar bohong belaka. Begitu juga dengan keterlibatan Muldoko. Kita bisa baca, dia hanya sebagai orang yang diminta menyelamatkan partai dan kemudian didapuk menjadi ketua umum versi KLB. Nyatanya saat pengumuman ini berlangsung, Muldoko sama sekali tidak tertarik memantaunya. Dia hanya fokus pada pekerjaannya di kantor staf kepresidenan. Berbeda dengan kubu AHY yang justru melakukan kegiatan nonton bareng, kayak nonton Piala Dunia saja. Saya bisa membayangkan, ada yang melakukan sujud syukur setelah Yasona menyampaikan keputusannya. Yang pasti, Jokowi tidak urus dengan partai selevel ini. Apalagi tidak ada untungnya bagi Jokowi, ngurusin partai yang tidak memberikan dampak positif apa-apa bagi negeri. Selain proyek mangkrak dan warisan hutang saja. Sekarang tinggal kita lihat saja, sejauh apa sebenarnya keinginan kubu KLB ini ingin memperbaiki partainya. Jika benar, mereka bukan sedang pansos seperti yang dicurigai banyak pihak, pasti mereka akan melakukan langkah-langkah terarah lainnya. Bisa jadi mempersiapkan lagi KLB yang benar-benar memenuhi syarat, atau mungkin melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu PT UN. Tapi saya pikir, mereka akan lebih baik mempersiapkan kembali KLB baru, yang legitimate dan bisa diterima secara hukum. Di negara ini, hukum adalah panglima. Jadi tidak ada yang tidak, semua harus menghormati hukum yang berlaku. Jika kubu KLB memang tidak atau belum bisa diterima, jelas ada urusan hukum yang tidak terpenuhi di sana. Semua harus dengan lapang dada menerimanya. Jangan tunjukkan sikap reaktif berlebihan seperti yang pernah dicontohkan oleh kubu AHY. Santai saja, biarkan hukum berjalan apa adanya. Dan silakan lakukan pemenuhan hukum kalau memang serius, ingin memperbaiki partai dari tangan dinasti keluarga yang sedang berjalan. Utamanya adalah syarat kehadiran DPD dan DPC tadi. Perihal izin dari Ketua Majelis yang tiba-tiba menjadi syarat, dan juga perubahan ADART Partai Demokrat yang dipersoalkan sebelumnya. Ini menjadi persoalan nomor 2 setelah syarat kehadiran DPD dan DPC tadi terpenuhi. Sebulan ke depan akan kita lihat, apakah benar kubu KLB ini sedang berjuang melepaskan pengaruh dinasti Cikeas dari Partai Demokrat. Atau benar seperti dugaan sebagian publik, mereka justru ikut menyemarakan drama ini agar kesohoran partai semakin meningkat. Apakah benar, ujung-ujung dari semua drama ini hanya ingin meningkatkan elektabilitas partai yang semakin lama semakin merosot, sekaligus menaikkan pamor AHY sebagai bakal Capres 2024? Kalau ternyata tidak ada tindakan lanjut dari kubu KLB untuk memperbaiki kekurangan syarat yang mereka punya, maka bisa kita pastikan mereka semua sedang memainkan drama untuk kepentingan keluarga Cikeas semata. Kalau ini terjadi tentu sangat tidak bagus. Publik akan menilai dan mencatat sejarah terburuk dari sebuah brutalitas tekad. Publik akan menilai dan mencatat sejarah terburuk dari sebuah brutalitas demokrasi yang dipermainkan secara semena-mena oleh orang yang tidak punya rasa malu. Mereka berharap akan mendapat limpahan keuntungan dari sikap ini, padahal ini hanyalah semata menggali lubang untuk kuburan mereka sendiri. Lihat saja, kalau ini benar seperti kecurigaan sebagian publik, kisruh sengaja didramakan hanya untuk meningkatkan elektabilitas partai. Maka saya mulai yakin, tahun 2024 Partai Demokrat benar-benar menjalani pemilu terakhir dalam keberadaan mereka sebagai partai.
Lebih detail mengenai bentuk gedung-gedung pemerintahan dan institusi negara lainnya, pemerintah rencananya melakukan sayembara kembali. Bocoran desain ibu kota baru yang mau dibangun, ditulis oleh tim naratif. Pemerintah memastikan tahun ini Istana Presiden di ibu kota negara baru akan dibangun berdasarkan master plan yang sudah disusun sebelumnya. Pembangunan dimulai tahun ini. Kepala Bappenas atau Menteri PPN Suharso Monoarfa dalam rapat kerja bersama Komisi 11 beberapa waktu lalu dikutip Sabtu 27 Maret 2021. Mengatakan semua rancangan yang ada di dalam master plan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Pihaknya optimistis pembangunan bisa dimulai tahun ini. Pihaknya optimis juga mudah-mudahan Istana Presiden bisa di groundbreaking pada tahun ini. Di lain waktu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN atau Bappenas, Rudi Suprihadi Prawiradinata mengatakan realisasi fisik pembangunan Istana Presiden di ibu kota baru dipastikan tidak akan jauh berbeda dari desain hasil pemenang sayembara pada tahun lalu. Kendati demikian masih dibutuhkan kajian mendalam untuk realisasi desain tersebut. Itu tidak terlalu jauh berbeda dari desain yang dimiliki Kementerian PUPR, akan disesuaikan dengan realisasi di lapangan, tapi basic desain masih mengacu ke situ. Menengok pemenang sayembara desain kawasan ibu kota negara, wilayah eksekutif presiden termasuk istana akan diapit oleh gedung lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan lembaga legislatif seperti DPR atau MPR. Pihaknya menjelaskan dari desain yang sudah beredar saat ini baru sebatas gambaran atau konsep dasar. Dalam merealisasikannya masih dibutuhkan banyak pertimbangan. Melihat kondisi lahan di sana, bisa saja ada lahan yang sulit dibangun sehingga butuh penyesuaian. Apakah ada kawasan mangrove? Tentu kita tidak bisa membangun. Harus ada penyesuaiannya. Lokasi juga mana yang lebih pas untuk dibangun kota. Melirik pemenang sayembara desain ibu kota negara pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 23 Desember 2019 lalu. Ibu kota negara akan menyusung tema Nagara Rimba Nusa. Pemenang sayembara tersebut diketahui disebut sebagai Orban, sang founder. Sibarani Sofyan menjelaskan pemilihan konsep Nagara Rimba Nusa karena negara sebagai perwakilan pemerintah. Adapun rimba karena lokasi berada di hutan Kalimantan, dan Nusa merupakan identitas negara yang berdasarkan kepulauan. Sibarani menceritakan makna konsep desainnya tersebut pada 23 Desember 2019 lalu di Kementerian PUPR. Dilansir dari Detik Finance, sebagaimana mestinya sebuah ibu kota negara, di dalamnya ada bangunan untuk eksekutif dalam hal ini pemerintahan. Ada gedung lembaga Mahkamah Agung hingga gedung MPR atau DPR. Pada konsep Nagara Rimba Nusa juga terdapat Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan Danau Pancasila. Lalu ada kawasan diplomatik, bisnis dan komersial, serta pemukiman. Filosofi Pancasila pun dituangkan ke dalam bangunan-bangunan ibu kota baru. Sila pertama tercermin pada Kompleks Religi Nasional. Sila kedua pada Museum Peradaban Indonesia. Sila ketiga pada Monumen Persatuan Indonesia. Sila keempat pada Plaza Demokrasi. Dan sila kelima pada Transit dan Pasar Rakyat. Tentunya IKN dilengkapi oleh taman kota, jalur pejalan kaki dan sepeda, serta model transportasi publik ramah lingkungan. Berdasarkan desain pemenang sayembara itu, ibu kota baru juga dikelilingi oleh hutan lindung, hutan restorasi, hutan bakau, hutan biomas, hutan alga, dan kebun botani. Di dalamnya juga ada kota teknologi, kota kreativitas dan inovasi, kota olahraga, kota edukasi, dan kota riset media dan kesehatan. Lebih luas lagi ada yang namanya Aerotropolis, ekowisata orangutan, ekowisata hutan hujan tropis, kota riset energi hijau, kota teknologi pangan. Lebih detail mengenai bentuk gedung-gedung pemerintahan dan institusi negara lainnya, pemerintah rencananya melakukan sayembara kembali.